agak gerah. Saya sendiri agak kurang enak badan juga. Tapi oke deh, kita jalanin aja, kita selesaikan hari ini. Pertemuan pertama tentang RPP ya, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dalam satu semester. Materinya udah saya upload ya. Ini saya perlu jelaskan ini karena penting, mengingat apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan ini perlu kita ketahui di awal. Dengan tujuan mahasiswa bisa mengikutinya dalam satu semester ini, mengikuti pokok-pokok pembelajaran yang akan kita pelajari dalam setiap pertemuan. Muncul di layar ya. Iya, Pak. Baik, mata kuliah ini menekankan aspek-aspek yang harus dipenuhi untuk menghasilkan perangkat lunak. Tadi sepertinya sudah saya rekam, tapi kok begitu saya putar itu nggak muncul suaranya. Nah ini malam ini saya rekam kembali sehingga bisa digunakan untuk arsip ya. Nah, diupload di YouTube sehingga nanti bisa diikuti kembali harapannya. Dalam satu pekan kemarin saya tatap muka di kelas ya, untuk kelas pagi terutama ya. Kelas malam ini rasanya berat banget badan ya. Kemarin teler juga, sempat teler hari Rabu, Kamis itu teler. Sehingga Kamis saya masuk setengah hari. Nah ini masih terasa, hari Jumat ini masih terasa. Jadi udah deh, kita masuk kelas daring ya malam ini. Jadi mungkin tiap malam mungkin kita daring ya, tapi nanti dilihat aja ya. Nah ini juga termasuk tatap muka langsung, sinkron gitu ya, sinkron. Nanti ada tanya jawab yang bisa langsung dijawab. Sedangkan yang mengikuti di YouTube itu rekaman, nah berarti asinkron. Baik, kembali ke sini, kita belajar analisis desain berorientasi objek. Ini masih ada hubungannya dengan RPL kemarin ya. Kalau Anda mengikuti mata kuliah RPL, insya Allah udah ngerti ya. Kemudian cara saya belajar udah ngerti ya, mengikuti ya. Yang sukses alhamdulillah banyak juga, yang nggak sukses ya juga ada ya. Nah, ketidaksuksesan itu jangan sampai terulang kembali di mata kuliah ini ya, karena caranya belajar juga kurang lebih sama. Nanti saya akan sampaikan tips triknya ya, supaya Anda nggak terlambat upload soal jawaban ya, ketika UTS atau UAS ya. Nggak kirim lagi soal jawaban ke Pak Subur lewat WA. Nah, itu diulang lagi gitu loh, jangan sampai terjadi ini. Nah ini saya wanti-wanti nanti jangan sampai diulang lagi. Nah, kalau dibilangin jangan tuh biasanya ya kebalikannya. Nanti kita lihat aja ya. Baik, kembali ke sini. Mata kuliah ini menekankan aspek yang harus dipenuhi menghasilkan perangkat lunak yang dirancang bangun dengan baik ya. Berorientasi objek ya, mencakup topik-topik misalnya pengantar objek oriented ya, rasional, tapi kita nggak bahas rasional deh kayaknya, karena rasional ini udah lama gitu ya, udah dipakai tapi ya mungkin jarang. Sekarang banyak yang beralih ke UML, pemodelan UU itu ya, UML, prinsip desain UU, kemudian UU programming. Kemudian kita juga akan mengikuti pembelajaran ini merujuk standar kompetensi SKKNI, standar yang diterbitkan oleh pemerintah, terutama di bidang software development ya. Nah, di software development atau pengembangan perangkat lunak atau RPL, rekayasa perangkat lunak, itu banyak subnya. Nah, kita belajar di sub bidang software requirement analysis design ini ya.
subnya selain ini juga ada programming ya, juga ada testing dan sebagainya. Itu adalah sub-sub yang ada di dalam rekayasa perangkat lunak. Juga ada metodologi-metodologi yang kita pelajari. Capaian pembelajaran yang harus diselesaikan lulusan ketika menyelesaikan kuliah ini antara lain Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar desain sistem berorientasi objek. Ini penting banget ya. Nanti juga kita sediakan buku-bukunya ya. Ini harus dibaca buku-bukunya ya. Jangan sampai nggak dibaca bukunya ini, karena penting banget. Jangan sampai nggak ngerti. Kemudian mampu menganalisis dan desain solusi OO, desain ya ini ya. Jadi kita mendesain berdasarkan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu juga sendiri ada bahasanya juga. Nanti kita pelajari tentang analisis kebutuhan. Penting banget itu semuanya. Lulusan diharapkan mampu menganalisis kesesuaian perancangan dengan prinsip-prinsip serta memilih bahasa pemrograman berorientasi objek. Ya. Jadi bahasa pemrograman berorientasi objek sekarang ini macam-macam ya. Sekarang ini macam-macam dan banyak. Tapi yang terkenal adalah Java. Java, kemudian sekarang juga muncul istilahnya Kotlin, Kotlin yang berbasis Android ya. Kemudian sekarang PHP itu juga berorientasi objek. Jadi banyak sekali bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang dasarnya juga kita akan pelajari. Nah, ini kita menerapkan konsep OOAD atau Object Oriented Analysis Design ke dalam OOP, Object Oriented Programming. Jadi didesain dulu, desainnya ini ya harus mengikuti kaidah-kaidah berorientasi objek ya, sehingga mampu membuat rencana penyusunan hingga pengujian. Ya, baik ya, kita lanjutkan. Ada suara-suara. Kompetensi inti ini, Anda diharapkan mampu ini ya menganalisis kebutuhan. Ini kompetensi inti ini perlu biasanya sih terlihat ketika Anda mengerjakan nanti apa namanya ketika ujian. Nanti ke bawah lagi ketika Anda menyusun skripsinya tentang pembuatan perangkat lunak. Nah ini bisa kita lihat dari hasil ini ya. Menganalisis kebutuhan. Masa bikin skripsi langsung jadi simsalabim jadi apa prok gitu ya. Aduh, nggak pakai analisis kebutuhan kayak apa gitu ya. Jadi ini masih ada hubungannya dengan RPL ya. Jadi di dalam RPL kan banyak metodologi ya. Salah satunya adalah analisis dan desain. Nah, kita bahas masih seputar itu tentang topik di analisis dan desain. Kalau di RPL kita bahas berorientasi data, kalau ini khusus kita bahas berorientasi objek gitu ya. Dan programmingnya juga sudah Anda pelajari mata kuliah pemrograman implementasi. Di tahap implementasi itu kita programming, ya programmingnya bahasa pemrogramannya kan macam-macam. Nah, ini arahnya bahasa pemrogramannya berorientasi objek. Kalau yang berorientasi data, struktural pemrogramannya ya, struktural atau prosedural atau tahap-tahap gitu ya. Nah, itu biasanya lebih mudah. Nah, kita di sini kompetensi yang diharapkan adalah mampu menganalisis ya, memiliki kemampuan menganalisis kebutuhan perangkat lunak, menganalisis, jadi ngumpulin data, kemudian kita analisis. Nah, analisisnya ini kan banyak analisisnya. Jadi kalau misalnya kita mau bangun perangkat rumah misalnya, mau bangun rumah misalnya, maka kita harus melakukan analisis lebih dulu. Apanya yang dianalisis ya tanahnya itu modelnya seperti apa, kita konsolidasi ya, dibebani modelnya tanah liat kah, atau tanah pasir kah, atau tanah laut kah, atau tanah gunung kah, atau tanah batu. Karena tanah itu juga mempengaruhi pondasi, jenis pondasi yang akan kita gunakan gitu ya. Nah ini salah satu contoh memeriksa konsolidasi tanah, teknik analisis.
Nah, kalau itu bangunan, kalau perangkat lunak bagaimana? Nah, kalau perangkat lunak ya apa tuh? Misalnya contohnya, misalnya Anda diminta untuk membangun sistem informasi akademik, ya, sistem informasi akademik kampus misalnya. Maka kita analisis dulu kebutuhannya seperti apa, ya, analisis kebutuhan Universitas Mulia ini butuhnya sistem informasi akademik yang kayak apa misalnya. Kita lihat di sini kebutuhannya mahasiswa sudah memiliki perangkat lunak, perangkat genggam, telepon, rata-rata 100% punya Android semua. Yang kedua, dosen-dosennya juga sudah punya. Tiga, misalnya jenis mata komponen data-datanya yang dibutuhkan untuk diolah dalam sistem itu seperti apa. Jadi baik data, informasi, lingkungan, jaringan, dan sebagainya semuanya dianalisis ya kebutuhannya. Termasuk biayanya juga analisis, kita kumpulkan semuanya, kemudian kita analisis sehingga memiliki kesamaan atau persyaratan yang dibutuhkan untuk kesiapan membangun perangkat lunak atau sistem informasi yang dibutuhkan tadi. Nah ini ya, jadi pentingnya analisis itu banyak sekali lah. Begitu juga dengan perangkat lunak, maka itu semua adalah kita sesuaikan dengan persyaratan yang ada. Kemudian yang dibutuhkan itu seperti apa, cocokkan. Kemudian dicari solusi-solusinya supaya persyaratannya terpenuhi dan sebagainya. Baru kemudian dibangun perangkat lunak itu, baru kemudian dirancang. Nah, ini nomor 2 ya, merancang perangkat lunak dengan tahapan analisis dan desain representasi objek. Ya, oke. Kompetensi dasarnya adalah ini ya, mengidentifikasi kebutuhan, menganalisis kebutuhan, menyusun spesifikasi, dan memeriksa validitas kebutuhan perangkat lunak. Jadi valid nggak, bener nggak ini yang dibutuhkan gitu ya, validasi kebutuhannya dicocokkan dengan kebutuhan yang ada. Sehingga perangkat lunak itu memang dibuat berdasarkan kebutuhan yang dikehendaki oleh user, pengguna gitu ya. Kalau kita bikin perangkat lunak yang tidak dikehendaki ya ngapain gitu ya. Sama seperti bangun rumah ya, kita butuhkan misalnya anaknya orang tua dalam suatu keluarga anaknya 10 misalnya, 5 laki-laki 5 perempuan misalnya, maka kita bisa bikin kamar misalkan jumlah anak tadi misalnya, kamar-kamarnya seperti apa, kemudian berdasarkan usia juga misalnya, sehingga kamar-kamar bangunan rumah itu bisa terbentuk berdasarkan kebutuhan yang kita kehendaki, berdasarkan jumlah keluarga misalnya. Nah itu kan semuanya membutuhkan biaya juga. Nah, biayanya bagaimana dong, dipikirkan juga ya, semuanya dipikirin ya, semuanya dikumpulkan, dianalisis sehingga kalau kurang memenuhi syarat ya, dipenuhi. Nah, syaratnya apa, misalnya kurang biaya ya dipenuhi biayanya supaya bisa terpenuhi itu semua, dan seterusnya itu ya. Validitas, jadi validitas memeriksa kebutuhan apakah sesuai dengan yang berikutnya. Capaian pembelajaran mata kuliah. Yang capaian ini artinya kita nanti akan bahas mengenai ini semua. Sebenarnya di sini di bahan kajian pokok bahasan ini ada banyak tahapan-tahapan ya. Tahapannya ada yang ini ya, isinya ya. Nah, isinya ini ya. Jadi isinya ini harusnya ada di sini. Nah, kelewatan ini ya. Nanti kita gunakan. Namun yang jelas ini ya. Jadi mampu menjelaskan konsep dasar UU. Berarti dasarnya di sini kita bahas ya, konsep dasar UU pertama. Kedua adalah perbedaan RUP. Di atas RUP ini, rasional unified proses dulu itu yang lama dibanding dengan pemodelan UU yang era. Kemudian mahasiswa mampu mendesain solusi UU. Nah ini mulai masuk ke materi. Baru kemudian melakukan analisis, membuat proses bisnis dan sebagainya. 3. Mampu merancang
spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Mata kuliah prasyarat, ini mata kuliahnya jadi prasyarat itu adalah sistem basis data. Ini ya penting, basis data ini masih ada hubungannya dengan ini nanti. Kemudian rekayasa perangkat lunak ini sudah Anda ikuti kemarin, dan pemrograman berorientasi objek ini mungkin di kelas lain ya, tidak saya sampaikan mungkin ya, mungkin dosen lain. Nah ini adalah syarat untuk mengikuti mata kuliah ini. Kemudian buku-bukunya masih ada hubungannya dengan buku-buku dari ini apa namanya RPL, rekayasa perangkat lunak ya, masih ada hubungannya. Tapi saya tambahkan di sini ya, ada tambahannya yang digunakan untuk ini, karena ini semuanya bahasa Inggris ya, saya pakai yang bahasa Indonesia yang praktis ya, yang praktis ini. Jadi buku-buku ini saya sarankan wajib untuk dimiliki. Yang pertama bukunya adalah ini ya, apa namanya, analisis. Ini di Google Play ya, bisa Anda peroleh. Kalau yang ini gratis ini. Bukunya tentang analisis proses bisnis. Ini penting banget. Ini tolong dimiliki, dibaca ya. Ini ciri dasar supaya Anda mampu membuat. Nanti ada yang tanya, Pak, apa nggak salah buku ini yang bukunya anak-anak ekonomi ini, pengarangnya ekonomi. Enggak, sudah benar ini. Saya sebelum merekomendasikan ini, saya baca dulu ya. Saya baca dulu, ini oke, ini yang dibutuhkan. Kayak kita berharap. Kenapa kok dibutuhkan? Kita lihat aja di sini materinya. Ini ya. Gak kelihatan ya, gede juga bisa ya, tetap sama ya. Di sini misalnya ini BPMN, ini BPM Business Process Modeling. Nah ini juga sama, elemen-elemen activity dan sebagainya ini sama semua ini ya, proses modeling semua ini yang perlu kita pelajari dalam-dalam. Kenapa kita perlu pelajari ini dasar untuk membuat sistem sendiri ya. Intinya, jadi kita membuat bisnis proses itu penting untuk menggambarkan bagaimana proses sistem yang akan kita bangun nantinya. Nah, dasarnya itu apa yang menjadi dasarnya? Model bisnis ini seperti apa? Nah, itu baru kita buatkan perangkat lunaknya. Jadi ini mendeskripsikan model bisnis ya, atau proses bisnis yang terjadi pada organisasi tersebut gitu ya. Organisasi yang akan kita gunakan. Biasanya contoh-contoh, nanti ada contoh-contohnya ya, contoh-contoh. Kemudian di soal-soal itu biasanya saya ulang lagi, tapi yang sudah setel gitu ya, tinggal Anda buatkan sendiri proses bisnisnya. Nah sama seperti kemarin RPL gitu ya, nah, proses bisnis kurang lebih itu ya, cuma yang ini lebih detail ini ya, ini menggunakan activity diagram ya. Jadi ini kalau dibaca lagi, kita buka-buka gitu ya, ini bukunya bagus banget lah, lumayan, walaupun gratis tapi praktis ini ya. Nah, ini praktis, instrumen pengumpulan data, ini bagaimana kita ngumpulin data, ada wawancara, ada observasi, ada studi pustaka ya. Pengertian business proses. Nah ini kita menggambarkan, dari kita ngumpulin data, kemudian kita gambarkan bisnis prosesnya seperti apa. Nah, ini nanti dibaca sendiri ya dulu ya. Ini buku-buku yang direkomendasikan untuk dimiliki, ini gratis. Yang kedua, buku berikutnya adalah ini. Jadi ini ya, analisis proses bisnis. Buku berikutnya adalah ini. Jadi ini Google Play ya, saya sudah pernah langganan, ini bukunya sudah beli. Ini kalau yang ini bukunya beli ya, belinya berapa, 60 ribuan kalau salah. Nah ini bukunya, judulnya adalah memodelkan sistem informasi berorientasi objek, konsep dasar prosedur. Ini sudah ada contoh-contohnya. Ini terbit
Ini pengarangnya Pak Rusri, Pak Rektor ya. Nah, Pak Rektor ini dosen juga ya, dosen senior. Nah, ini buku-bukunya banyak dan salah satunya ini ya, kita bisa pakai. Nah, ini saya lihat, saya sudah baca, cocok untuk dipakai untuk mahasiswa kita. Ya, ini banyak. Jadi di sini sudah ada contoh-contoh praktisnya. Nah, bagaimana caranya membuat use case gitu ya. Sudah diberi contoh-contoh di sini. Nah, ini kita bahas di sini. Nah, ini contoh-contoh yang benar seperti apa. Ini ada contoh-contoh yang salah seperti apa. Jadi kita bisa menghindari contoh-contoh yang salah sehingga kita bisa mengerjakan contoh-contoh yang benar dan seterusnya. Nah, ini kalau ada contoh-contoh yang tidak tepat seperti apa, nah kurang lebih seperti ini. Dan kenapa kok dicoret, nanti kita bahas nih ya. Ya, seperti ini salah, ini kenapa batasannya sistem salah. Ya ada di dalam, harusnya ada di luar gitu ya. Kalau ini di luar gimana, soalnya mencampur tingkat abstraksi yang berbeda. Tingkat abstraksi yang berbeda. Harusnya kan kata kerja semua ini. Dan seterusnya. Nanti kita bahas ya, contoh-contohnya yang seperti ini bisa Anda cuplik ya, dipelajari sehingga kita bisa membuat diagram itu dengan baik ya. Ini sudah sampai diagram kelas dan seterusnya. Nah, buku ini jadi buku pegangan kita ya di mata kuliah analisis dan desain. Minimal 2 ini dulu ya. Yang lain-lain boleh ditambahkan buku-buku yang lain. Tentu saja banyak ya. Analisis broadband. Kalau kita cari di sini analisis desain berorientasi objek. Ya. Nah, ini muncul banyak ya. Nah, selain buku-buku tadi, bisa Anda miliki juga buku-buku yang lain ya. Ya, pakai ini boleh, pakai ini juga boleh tanpa biaya. Bangun aplikasi inventory store. Nah, ini contoh ya, tanpa biaya. Ada pakai biaya, ada murah-murah aja. Nah, ini gratis. Ini pakai MySQL. Membangun aplikasi inventory dengan MySQL. Tahun berapa ini MySQL? Visual Basic ya. Banyak, nanti dicari sendiri ya. Ya, penting itu tadi bisa digunakan. Ini perangkat lunak, orientasi objek, sebagainya banyak. Oke, kembali ke sini. Nah, kemudian kehadiran. Jadi itu buku-bukunya ya. Ini kalau yang ini bahasa Inggris juga bisa dipakai. Ya. Komponen penilaian sekarang. Kehadiran. Yang dihitung adalah hadirnya saja ya, bukan tidak hadir ya. Presensi saja yang dihitung, absennya enggak ya. Jadi yang dihitung adalah kehadirannya. Nah, sekarang ini juga cara belajarnya juga beda ya dengan dulu 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, itu beda banget. Sebelum pandemi kita mungkin paksa-paksa untuk kuliah online tapi sulit untuk jalan. Nah, sekarang sudah selesai kuliah online-nya 2 tahun, berjalan lebih ya, dan tentu saja ada banyak pengalaman ya, kebutuhan. Seperti hari ini, malam ini kita kuliah daring ya, akibat dari kebiasaan kita sebelumnya di saat pandemi. Maka cara-cara kuliah saat pandemi itu terbawa hingga sekarang dan jadi kebiasaan baru. Salah satunya adalah kuliah daring tadi. Nah, kuliah daring itu nggak harus orang secara fisik itu datang ke kelas gitu ya, tapi bisa mengikutinya dari rumah. Oleh karena itu, kehadiran bagaimana caranya untuk mengetahui? Nah, dia melakukan presensi dengan melakukan klik ya, klik presensi. Silakan itu diikuti ya, klik presensi. Jadi yang dihitung adalah kehadirannya. Jadi kalau Anda misalnya nggak ngikuti penuh ya, silakan diklik aja presensinya. Atau pas berhalangan hadir gitu ya, di mana, ke Samarinda kah, ke Jepang kah, ke Amerika kah. Nah, perkirakan saja waktu kuliahnya kapan, jam berapa, ya udah masuk di situ.
baru kemudian lakukan presensi, klik gitu ya. Nah itu, sehingga kita bisa tetap hadir. Nah ini keuntungan dari kehadiran itu bisa tercapai gitu, kadang membantu juga gitu ya, kadang membantu juga. Misalnya kemarin tuh ada pengalaman kalau ada banyak mahasiswa yang eh, hadir terus, nilainya kehadiran itu 100 ya, 100 sempurna. Padahal jarang-jarang, tapi dia hadir terus gitu ya, hadir terus. Nah itu membantu nilainya ya. Saya lihat itu nilai ujiannya itu banyak yang apa namanya sederhana aja, nilainya itu cukupan gitu ya, nggak terlalu pandai, nggak terlalu rendah gitu ya. Nah nilainya itu 70, 75 gitu, 70, 70. Sehingga eh, dengan nilai segitu kalau dihitung ya rendah lah, cukup lah itu. Tapi karena presensinya membantu tadi 100 ya, maka itu terbawa, terpengaruh nilai-nilai yang tadi itu. Jadilah naik gitu ya, naik naik. Nilainya juga naik dan jadi ya. Kalau dilihat hasil tugasnya, kuisnya juga bagus gitu loh, apa namanya, dikerjakan sendiri, nggak nyontek, nggak copas gitu ya. Maka nilainya juga bagus. UTS, UAS juga cukupan aja, kerjakan sendiri dan cukupan aja gitu ya. Nah itu. Nah nilai kehadiran ternyata memberi pengaruh, memberi dampak juga gitu. Nah kan oke kan ya. Jadi tadinya kalau cukupan aja nilainya ya cukupan gitu ya, paling C, C plus gitu. Tapi karena presensi ya bisa naik gitu ya, jadi B atau B plus gitu ya, kan keren kan ya. Nah ini kehadiran jangan sampai di apa namanya diabaikan ya. Sesibuk-sibuk apapun kita ya, masih bisa presensi ya, walaupun nggak hadir secara online gitu ya. Seperti hari ini, malam ini Anda mungkin sambil tidur-tiduran makan kacang, main main apa medsos ya. Nah, saya nggak tahu juga gitu ya, sambil dengerin gitu ya. Yang penting itu ya, absennya ini penting juga. Nah itu ya. Kemudian etika ini juga masih ada hubungannya dengan yang lain-lain, dengan tugas, kuis, UTS, UAS, itu etika juga ada hubungannya kehadiran. Etika itu bobotnya 15%, lumayan gede itu, lumayan gede juga. Jadi jangan sampai Anda kelendrang, apa namanya kelendrang, terlena dengan gaya kuliah, terpengaruh dengan orang lain gitu ya, pengaruh dengan orang lain sehingga berubah berubah pikiran, berubah karakter, berubah gaya mengikuti temannya. Nah, itu jangan sampai ya, tetap konsisten, etikanya dijaga sehingga harapannya bisa selesai dengan baik gitu ya kuliahnya. Dan seterusnya ini ya, tugas juga demikian. Tugas itu jangan sampai kosong, bolong gitu ya. Bisa jadi tugas itu beberapa kali saya berikan ya, 1, 2, 3, 4 kali misalnya tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok ya, itu jangan sampai diabaikan pekerjaan apa tugasnya ya. Kalau telat ya kumpulkan aja mungkin di waktu itu, di luar minggu itu misalnya, ya dikumpulkan aja, dipenuhi semuanya karena itu juga akan membantu. Jangan sampai bolong, kalau bolong ya bolong lah gitu ya, kurang lah nilainya gitu ya, dan itu mempengaruhi. Bayangin aja ya misalnya ya, kalau ngumpulin tugas Anda ngumpulin tok gitu ya, nilainya 70, 75 gitu ya, kalau bolong satu gimana dong, ayo 4 kali 4, bolong satu, satu kali apa, 3 ya, tinggal 3 dibagi 4, aduh tadi 3/4 nilainya malah turun. Terpengaruh itu nilai-nilai yang lain ya, makanya jangan sampai bolong gitu ya, sayang banget. Kuis juga demikian, UTS, UAS. Nah nanti itu menggunakan ini ya, apa namanya, eh, eh,
ruang maya ya, ruang maya ini ya. Sudah tahu ya ruang maya ya. Ini sudah pernah dipakai ujian kemarin, tetap nanti akan digunakan lagi ruang maya. Nah, yang jadi persoalan ruang maya ini mahasiswa banyak yang masih bukan banyak ya, tapi masih ada gitu ya, yang telat mengumpulkan ya. Nah, telat mengumpulkan itu gimana? Ya udah, biasanya sih terjebak dengan apa ya? Terjebak dengan uh, waktu. Kita cari contoh ya. RPL. Ini ya. Kita cari contoh RPL. Nah, ini contoh soal. Nah, contoh soal misalnya begini ini. Nah, Anda kan di ujian tuh sudah ditetapkan ya. Kalau di UTS UAS ini sudah sesuai dengan jadwal gitu ya. Kalau yang tugas harian itu tugas dan kuis. Nah, kalau yang UTS UAS ini sesuai dengan jadwal kalender akademik ya, kalender akademik. Nah, di UTS dan UAS ini menggunakan ini ujiannya ya. Nah, jadi ini sudah ada waktunya di set gitu ya. Nah, untuk saat ini mungkin belum terlihat ya. Kita pastikan dulu jumlah mahasiswanya, kalau sudah ditutup nanti baru dimasukkan ke sini. Nah, itu sudah terjadwal begini ya. Nah, itu kalau masuk jadwal ini warnanya jadi biru mulai gitu ya. Nah, begitu juga saat mengerjakan Anda harus mengikuti waktu ini ya, waktunya ini. Misalnya ini jam 5 sampai jam 10. Oh, panjang betul waktunya. Biasanya 1,5 jam ya. Ini kan namanya contoh nih. Ini soalnya saya sendiri gitu ya. Nah, Anda nggak boleh lewat dari ini walaupun cuma 1 detik gitu ya. 1 detik atau setengah detik. Itu udah lewat. Kalau sudah lewat nggak bisa ini ya, kena program. Nah, program nggak mau dia tutup dia. Nah, karena di sini nggak ada timernya juga, saya memang nggak pasang timer di sini ya, Anda sendiri yang tentukan timernya di komputernya masing-masing. Nah, supaya tidak telat, gimana dong caranya? Caranya mudah aja sebenarnya. Ini sistem saya atur sedemikian rupa supaya bisa diupload beberapa kali gitu ya. Caranya gini, misalnya ini ada soalnya ada berapa ini? 7, 8, 9 ya, banyak ya. Nah, ini 9. Pertanyaannya 9. Banyak banget, Pak. Nah, kalau soal seperti ini ada template-nya biasanya. Ini ya. Nah, saya memang sengaja ini supaya Anda kelabakan juga gitu ya. Jadi kalau ujian tuh ada strategi supaya sampean punya strategi untuk menyelesaikan gitu ya. Jangan nggak punya strategi. Kalau nggak punya strategi, Anda akan mulai dari nol di sini. Nah, itu lama. Anda nggak mungkin menyelesaikan 9 soal ini tadi. Mungkin hanya bisa sanggup hanya sampai nomor 3 aja. Atau paling banter sampai nomor 4 gitu ya. Itu karena nggak punya strategi. Tapi kalau punya strategi, Anda sudah punya template gitu ya. Template itulah tinggal Anda isi-isi aja ini. Artinya apa? Untuk membuat template Anda sudah persiapan sendiri di rumah gitu ya. Siapkan ini soalnya Pak Syukur mesti gini ya, sudah ada ini. Nah, itu tinggal diulang lagi gitu ya. Diulang lagi Anda buat soal sendiri, selesaikan gitu ya. Sehingga ada template menurut Anda gitu ya. Nah, template ini lah yang nantinya bisa Anda gunakan untuk sebagai template jawaban Anda sendiri gitu kan. Nah, itu jadi cepat dia bisa 9 pertanyaan bisa Anda selesaikan gitu ya. Tapi kalau nggak punya itu tadi ya, itu Anda mungkin hanya bisa jawab nomor 1 sampai 2 saja, sampai 3 saja. Dan yang berikutnya adalah karena waktunya terbatas ya, 1,5 jam, maka misalnya ini ada 5 soal gitu ya, 5 soal. Nah, Anda bisa jawab baru
baru jawab sampai nomor 3, 1, 2, 3 gini. Nah, itu masih ada waktu 15 menit gitu ya, masih sisa 15 menit. Nah, sementara masih ada 2 soal gitu ya. Dua soal ini kemudian Anda perkirakan bisa nggak diselesaikan dari 15 menit. Kayaknya nggak bisa deh. Nah, kalau nggak bisa, ya kumpulkan dulu yang 3 jawaban Anda itu ya. Kumpulkan dulu, karena waktunya tinggal 15 menit. Kumpulkan dulu 3 jawaban tadi ya. Nah, itu sudah aman, Anda sudah punya jawaban 3. Baru kemudian sisa 15 menit Anda gunakan untuk menjawab nomor 4 misalnya. Pas nomor 4 Anda bisa menyelesaikan, berarti Anda kumpulkan lagi. Jadi 4 soal ini tadi. Jadi perbaiki lagi jawabannya sampai nomor 4. Nah, udah baru dikumpulkan lagi, diupload lagi 2 kali. Nah, lumayan kan dapat 4 jawaban ya. Tuh. Sisanya Pak nomor 5 ya. Nomor 5 ya nggak usah dijawab, habis waktunya. Ya, kalau kita pingin sempurna nggak mungkin juga gitu loh, namanya ujian. Ya nggak mungkin juga, akhirnya lebih baik kumpulkan saja gitu ya. Waduh Pak, nomor 5 kan ketinggalan deh, daripada Anda telat sama sekali malah nggak ngumpulin, malah semuanya jadi 0 nanti. Ya, daripada 0 kan lebih baik 4 gitu ya. Kalau 4 itu betul kan sudah dapat 80 gitu ya. Itu semua misalnya. Nah, itulah strategi ya, strategi kita. Jadi kalau ujian itu Anda harus punya strategi, termasuk Anda mempersiapkan diri, menyiapkan internet gitu ya, menyiapkan komputernya supaya kenceng gitu ya, nggak hambatan, pulsanya juga Anda siapkan dan sebagainya. Itu semuanya adalah strategi ya. Nah, kalau Anda nggak punya strategi, strateginya masih salah ya udah, ujiannya ya masih tekor kamu nanti ya. Oleh karena itu Anda harus sudah pengalaman, ini semester berapa nih, semester 5 gitu ya. Nah itu ya, itu satu cara kita untuk menyelesaikan studi ya. Ini studi itu penuh strategi ya, penuh taktik, penuh cara, penuh apa ya, siasat. Siasat ya, mirip seperti perang gitu ya. Perang, kita menyelesaikan, meraih cita-cita gitu ya. Nah itu eh, miliki sendiri ya. Jangan kuliah kok nyantai aja. Nyantai ya akhirnya nyantai juga nilainya ya gitu. Prestasinya juga nyantai. Nah itu ya perlu diketahui. TS UAS. Kemudian nilai-nilai yang lain saya nggak menjelaskan ya. Nah, tadi di kelas pagi tadi sampai masuk ke materi. Tapi kalau malam ini saya sampai di sini aja deh. Yang nilai ini Anda baca sendiri ya. Ini sudah saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Tadi saya sudah rekam, cuma nggak keluar suaranya, lupa pencet tombol speakernya. Jadi bisu suaranya. Aduh, sayang banget. Sudah 2 kali rekaman kok nggak keluar suaranya. Ini mudah-mudahan ada suaranya, bisa di-upload di YouTube nanti. Ya, itu saja dari saya ya. Pengantar kuliah ini, minggu ini banyak kita sampaikan pengantar. Dan saya mau masuk ke pelajaran sih ya, ke materi. Tapi ya, malam ini cukup capek juga gitu ya. Banyak pada ngantuk juga. Kita sampai di sini ya, nggak perlu panjang lebar. Nah, kita lanjutkan lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya, di kelas-kelas lain mungkin saya akan juga rekam ya, masuk ke materi-materi inti ya, materi sesuai dengan ini ya. Yang jelas insya Allah minggu depan kita bahas mengenai konsep dasar objek oriented dulu ya. Tapi konsep dasar objek oriented ini sudah pernah dibahas di pemrograman berorientasi objek, tapi mungkin sedikit aja kita bahas nanti. Jelas kebutuhan kita melakukan analisis desain berorientasi objek ini seperti apa, kita lanjutkan insya Allah minggu depan ya. Demikian dari saya, nggak banyak panjang lebar, barangkali sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan mas-mas bapak.
Jangan lupa presensi ya, presensi jangan lupa setiap kali masuk klik presensi lebih dulu ya. Kalau tidak ada, ya saya akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan lagi insya Allah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.